Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kalau pada malam hari ini saya percaya dan yakinkan semua dipenuhi oleh sukacita yang dari Tuhan. Karena Tuhan telah lahir bagi kita. Karena Tuhan telah lahir bagi saya dan bagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Dia berada di dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Untuk itu malam hari ini kami mau mengajak Bapak Ibu dan Saudara terkasih dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita mau siapkan hati, kita mau bersuka, kita mau naikkan pujian, kita mau naikkan syukur dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita, Allah kita satu-satunya, dialah Raja di atas segala Raja. Mari kita siapkan hati kita dan biarlah Tuhan berada di tengah kita di tengah-tengah kita saat ini. Mari buka hatimu, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ our Lord. Oh, Come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the mari kita bersuka cita, Lord. kita mau berikan tepuk tangan. Berhimpun dan bersukaria, mari semua ke Bethlehem. Dan Dia telah lahir bagi kita. Lihat yang lahir, Raja bala surga.
Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, beberapa hari kemarin saya banyak melihat dan menyaksikan di sosial media, sebut aja Instagram ya, banyak orang yang memberikan kado atau memberikan hadiah kepada teman-temannya, kepada keluarganya, kepada siapapun yang dia kenal. Banyak bingkisan yang diterima, bagus-bagus, indah-indah. Dan itu mengingatkan saya, menjadi perenungan saya bahwa inilah di mana saatnya kita mau saling memberi, kita mau saling mengasihi, kita mau mengorbankan apa yang kita punya untuk sesama kita. Seperti Bapa kita yang sungguh mengasihi kita. Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal. Dia yang boleh lahir dengan begitu sederhana. Dan itulah hadiah Natal yang terindah buat kita semua. Karena Bapa begitu mencintai kita, Dia berikan sebuah hadiah. Dia berikan anaknya yang tunggal. Karena tidak mudah memberikan anak yang kita sayangi untuk dikorbankan. Bukan sesuatu yang sederhana. Tetapi Bapa kita yang begitu luar biasa. Bapa kita yang begitu besar. Karena Dia begitu mencintai kita, Dia berikan segalanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami terlebih apapun Tuhan. Kami tahu cinta-Mu begitu besar. Kasih-Mu begitu dahsyat buat kami Tuhan. Sungguh kami tidak layak, sungguh kami tidak pantas Tuhan. Tetapi justru Engkau merangkul kami, Engkau membangkitkan kami, dan Engkau memberikan segala-galanya buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau lahir bagi kami. Natal bukan sebuah perayaan, tetapi mengingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh menerima Engkau, untuk boleh berbalik kepadamu Tuhan. Dan pada malam hari ini, kami mau bawa hati kami. Inilah kerinduan kami Tuhan. Untuk terus dekat berada di dalam hadirat-Mu. Karena Engkaulah satu-satunya Allah kami. Satu-satunya harapan kami Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru
Bapa yang kekal, Raja damai. Sambut Dia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Dengan lebih lagi, Kau penasehat ajaib. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia sepenuh hatimu. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan saat ini. Terima kasih Terima Bapa. kasih Terima Tuhan. kasih Yesus untuk putramu Yesus Karena Kristus. Tuhan, Engkau telah lahir bagi hidupku. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Tuhan, semua yang Kau baik, semua yang Kau baik bagi kami. Oh, kami bersyukur Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk segala-galanya buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari terus angkat hatimu malam hari ini. Angkat kedua tanganmu, katakan. In excelsis Deo, Gloria. In excelsis Deo. Bahwa hatimu dan hidupmu itu ya yang lebih indah daripada sekedar emas, kemenangan dan mur. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria, Gloria. In excelsis Deo, Gloria. In excelsis Deo. lebih tinggi lagi. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, telah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria.
Keras lagi katakan. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Allah kita. Berikan sorak-sorai. Berikan sorak-sorai haleluya malam hari ini. Kita akui dan nyatakan Yesus Tuhan adalah Raja atas hidup kita. Raja atas segala raja. Angkat suaramu lebih tinggi lagi buat Tuhan Yesus. Bersama-sama sorak haleluya. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Haleluya. Sorak haleluya, puji Yesus Raja Ku mulia. bersorak. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Diberkatilah. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Kami angkat suara kami Bapa. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan, agungkan Dia, Raja segala. Angkat suaramu. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan, agungkan Dia, Raja segala raja. Soraklah haleluya. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Diberkatilah. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Kami angkat suara kami Bapa. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan, agungkan Dia, Raja segala raja. Yes. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan, agungkan Dia, Raja segala. Sekali lagi ku angkat suara. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan, agungkan Dia, Raja segala. Raja segala raja. Raja, Raja segala raja. Engkaulah Yesus Tuhan Raja segala raja. Tuhan yang bertahta atas hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah bersorak-sorai. Kita sudah memberikan pujian yang terbaik bagi Raja yang sudah lahir bagi kita. Ada sukacita malam hari ini, amin. Mana lambaikan tangan Bapak Ibu yang bersukacita malam hari ini. Luar biasa sekali lagi dari tempatmu berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Sekalipun engkau sendiri di rumah, tetapi Tuhan melihat sukacitamu. Tuhan pandang, Tuhan lihat. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah bersama-sama memuji bersukacita. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian, mendengarkan puji-pujian yang lebih lagi yang akan dibawakan oleh hambanya Bro David Adinata. Tapi sebelumnya mari kita mau lebih lagi mengelu-elukan, bersorak-sorai kepada Dia. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, malam hari ini Tuhan mau mengingatkan kita arti Natal. Natal bukan hanya sekedar dengan baju baru, lagu-lagu Natal, ataupun misa di gereja.
Tetapi Natal yang sebenarnya, kelahiran Yesus, apakah ada dalam hatimu malam hari ini? Kita mau teduhkan hati kita. Kita mau menghampiri Tuhan lebih lagi. Kita mau menikmati Dia, Allah yang sudah lahir bagi kita. Mari kita teduh di hadapan Tuhan. Biar sukacita Natal malam hari ini ada dalam hatimu. Dan persembahkan kepada Tuhan, Allah yang sudah lahir bagi saudara dan saya. Kita mau bersyukur juga buat sepanjang tahun, di mana beberapa hari lagi kita akan menutup tahun 2021. Kita akan memasuki tahun 2022. Jika kita renungkan, jika kita melihat ke belakang, banyak hal yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Kebaikan Dia dalam hidup kita, dalam keluargamu, dalam usahamu, dalam segala sesuatu Dia hadir. Dari bulan ke bulan, minggu ke minggu, hari ke hari, sampai dengan hampir di penghujung tahun ini. Sekalipun ketika engkau jatuh, ketika engkau merasa tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan hidup ini, tetapi ingatlah, Dia 2000 tahun yang lalu yang sudah lahir bagi kita. Ingatlah cintanya, ingatlah kasihnya, ingatlah kebaikannya untuk setiap engkau masing-masing. Natal bukti cinta Tuhan bagi kita. Untuk itu, jika sebentar kita akan memasuki tahun 2022, terus kuatkan imanmu. Terus tegakkan pengharapanmu kepada Tuhan. Karena Yesus yang telah lahir, yang sudah ada bersama dengan kita, dan sudah memberikan rancangan-rancangan indah untuk tahun 2022 kita akan masuki bersama. Mari Bapak Ibu, malam hari ini kita bawa syukur, bawa pengharapan kita kepada Tuhan. Berterima kasihlah untuk segala hari, segala musim, segala kehidupan yang sudah engkau lalui bersama Dia. Satu perkara tanamkan dalam hatimu, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Dia Allah yang selalu hadir dalam hidupmu. Dia Allah yang begitu mengerti akan segala isi hati dan pergumulanmu, sakitmu, doa-doamu. Dia tahu semuanya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi angkat hatimu, katakan kepada Dia, Engkau selalu ada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap
hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bawa syukurmu lebih lagi kepada Tuhan. Buat Dia Allah yang selalu hadir dalam hidupmu. Engkau ada Tuhan. Engkau ada bersamaku. Amin. Di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
bagimu Tuhan. Segala sembah dan pujian, segenap nyanyian sorak-sorai kami hanya kami persembahkan bagimu Tuhan. Allah segala Allah, Tuhan Tuhan, Raja segala Raja. Oh haleluya, haleluya. Hosana, 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 sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Tuhan. Inilah yang dapat kami berikan kepadamu. Pujian, penyembahan yang tulus dari hati kami. Biar ini boleh menjadi dupa yang harum. Boleh menjadi pujian, boleh menjadi penyembahan yang indah dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah lahir, Engkau sudah ada bagi hidup kami. Bapa, sebentar kami akan bersama-sama menikmati hadirat-Mu lebih lagi. Bersama dengan hamba-Mu, Bro David, yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan kirim bagi kami malam hari ini untuk menyampaikan kebaikan-Mu lebih lagi. Mari Tuhan, urapan-Mu, lawatan-Mu yang baru memenuhi anak-Mu ini. Kami siap untuk lebih lagi diberkati melalui kesaksian, melalui pujian dari hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, bertahtalah terus atas segala pujian kami malam hari ini. Karena hanya Engkau Yesus Kristus, nama di atas segala nama yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, kepada Bro David Adinata, kami persilahkan untuk menyampaikan kesaksian dan pujian malam hari ini. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apakah suara saya sudah cukup jelas terdengar? Karena tadi waktu awal-awal katanya suaranya kecil gitu ya. Oke, saya mau ucapkan shalom kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Selamat Natal. Berapa banyak yang kemarin waktu Natal mengikuti secara offline atau di gereja? Ada yang mengikuti misa? Wow, puji Tuhan Bapak Ibu sangat-sangat diberkati ya. Saya nggak kebagian jatah di Jakarta, jadi saya harus mengikuti misa secara online. Tapi kita percaya, sekalipun kita mengikuti seperti persekutuan doa pada hari ini, sekalipun kita masih melakukannya secara online, tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap bekerja. Kuasanya tetap bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Saya ingin menyapa kalau dari PDPKK Santo Paulus Bandung ini saya kenal beberapa orang. Seperti Bro Voldi, kemudian juga saya melihat ada Om Iwan, Tante Susi. Halo Om, Tante Susi. Wow, saya pernah nginep di rumah beliau, luar biasa ya. Saya ingat juga kalau di Bandung ini makanan favorit saya itu gara-gara Om Iwan sama Tante Susi. Saya tuh suka sekali singgah ke Bakmi Encek kalau nggak salah namanya ya. Oke, malam hari ini waktu Voldi kemarin minta saya untuk memberikan kesaksian dan pujian, saya doa sama Tuhan, Tuhan kira-kira apa nih yang saya boleh sharingkan kepada teman-teman dari PDPKK Santo Paulus. Nah, Bapak Ibu tahu, mungkin beberapa tahu bahwa saya tergabung di satu tim pujian namanya LOJ Worship, ya. Kami itu berusaha untuk berkarya dan menciptakan lagu-lagu sendiri, karya anak muda Katolik lah, seperti itu. Cuman saya ini, meskipun saya salah satu songwriter atau yang biasanya nulis lagu, saya itu bukan orang yang duduk gitu ya, tiba-tiba pengen cipta lagu apa dapat seperti itu, enggak. Tapi saya tuh sering diberikan lagu justru pada waktu itu ketika saya pujian dan penyembahan. Dan apa yang saya rasakan, apa yang Tuhan ingin sampaikan pada saya pada waktu itu, nah itulah yang keluar. Nah, kebetulan hari ini adalah pertama kali sebenarnya secara online saya mau menyaksikan ada sebuah lagu baru yang saya baru dapatkan beberapa minggu yang lalu. Kalau boleh saya mau share screen ya. Judulnya itu ini. Nah, judulnya itu Hidupku Diberkati. Jadi ceritanya ini saya kasih ini sebenarnya ini rahasia, tapi tahun depan 2022 itu kalau Bapak Ibu tahu komunitas HSM, nah itu komunitas saya dulu ya. Saya 10 tahun di HSM Surabaya. Mereka punya grup yang namanya HSM Worship. Nah, tahun 2022 kita sudah rencana bahwa kita akan kolaborasi bikin album bersama. Karena kita pingin benar-benar berkarya supaya mimpi kita suatu saat worship night atau persekutuan doa Katolik itu kita bisa nyanyikan lagu-lagu hasil karya anak-anak Katolik sendiri. Itu adalah mimpi kita. Oke, waktu itu saya ketemu dengan Michael. Mungkin juga pernah bawain firman ya di PDPKK Santo Paulus, saya nggak tahu. Tapi dia salah satu pembawa firman dari komunitas HSM. Nah, waktu itu saya dapat ayat ini. Saya cari, apa ya kira-kira? Saya dapat ayat ini dari Ayub 11 ayat 17. Dikatakan seperti ini. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Nah, waktu itu kan saya dapat sebuah lagu ya. Saya berpikir, ini untuk tema tahun depan kira-kira albumnya apa nih? Saya dapat ayat ini Bapak Ibu, saya Google ya, tanpa saya mengerti, wah ini bagus banget. Karena apa? Karena di masa pandemi seperti ini, kita berharap bahwa tahun depan, tahun 2022 dan seterusnya, itu pandeminya segera berakhir. Keadaan ekonomi kita juga mungkin yang selama ini Bapak Ibu terdampak, saya juga terdampak, itu boleh semakin baik. Akan ada berkat Tuhan yang lebih. Wah, ini ayat ini cocok sekali. Tapi ternyata setelah saya pelajari Bapak Ibu, setelah saya melihat konteks dari cerita Ayub ini, dikatakan seperti ini.
konteksnya ternyata pada waktu itu Ayub itu punya seorang sahabat namanya Zofar. Jadi ayat itu ceritanya bukan sesuatu yang baik. Kan kita seneng kan kalau misalnya dengar cerita ayat itu tentang yang diberkati, kita akan semakin bersinar, semakin terang dan lain sebagainya. Tapi ternyata pada waktu itu konteksnya adalah Zofar itu menuduh Ayub dengan tajam bahwa ia membenarkan diri dan keras kepala dengan mengatakan bahwa Ayub sepantasnya harus menderita lagi daripada sekarang. Ia berpendapat bahwa jikalau Ayub berbalik dari dosa, penderitaannya akan segera berakhir dan keamanan, kemakmuran, dan kebahagiaannya akan kembali. Nah, apa yang salah? Perkataan Zofar itu mengandung kesalahan teologis yang serius. Dikatakan bahwa Alkitab tidak pernah menjamin hidup yang lebih cemerlang daripada siang hari bagi yang percaya, yang setia. Sebaliknya, kita sebagai orang-orang percaya, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Waduh, begitu saya baca konteks dari ayat tersebut, saya tertarik untuk mempelajari kisah dari Ayub yang sebenarnya itu seperti apa. Mungkin Bapak Ibu mengerti cerita dari Ayub diizinkan oleh Allah untuk mengalami penderitaan, ya. Bahkan di sini kalau kita lihat, saya perlihatkan ayat selanjutnya, dikatakan poin yang pertama adalah Ayub itu sebenarnya adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi Ayub 1 ayat 8 dikatakan seperti ini, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita semua harus tahu bahwa Ayub itu tidak ada kesalahan dikatakan. Dia adalah orang yang saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saya dulu waktu saya masih pertama kali ikut pelayanan, saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa kenapa Ayub diizinkan menderita? Dia berpendapat bahwa karena Ayub tidak mendidik anak-anaknya dengan baik. Wah, apakah betul? Sehingga image saya pada waktu itu adalah Ayub adalah seorang ayah yang tidak atau kurang bertanggung jawab. Berarti dia memang layak untuk menderita seperti itu. Tapi Ayub 1 ayat 8, perhatikan bahwa ini adalah pernyataan dari Tuhan sendiri kepada iblis. Bahwa tiada seorang pun di bumi seperti Ayub yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi itu membantah pernyataan dari pembawa firman tersebut, saudara. Kemudian Ayub 2 ayat 3, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Diulang lagi pernyataan ini oleh Tuhan. Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi ceritanya Bapak Ibu, iblis pada waktu itu penasaran dengan Ayub. Dia melihat bahwa Ayub itu diberkati. Oh ya, Tuhan mengatakan ia diberkati karena ia tekun, ia saleh, ia hidup takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tapi iblis pada waktu itu berusaha mengatakan bahwa, perhatikan poin yang kedua, tuduhan iblis. Ketaatan Ayub adalah ketaatan yang dibeli karena berkat Allah. Iblis ini pintar, dia mengorek-ngorek. Dia sengaja mencari-cari alasan cara untuk menjatuhkan kita manusia. Ayub 1 ayat 10. Iblis mengatakan seperti ini, bukankah engkau Allah yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Kemudian Ayub 2 ayat 4-5. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya.
Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi akhirnya Tuhan mengizinkan. Oke, kamu boleh mengambil semua apa yang dimiliki oleh Ayub untuk membuktikan bahwa Ayub adalah orang yang tetap akan saleh, orang yang tetap akan takut akan Tuhan. Asal jangan kau ambil nyawanya. Nah, yang menarik adalah yang ketiga, itu ada 3 sahabat dan salah satunya Sofar yang tadi saya bacakan ayatnya. Jadi ada Elfias, Bildad, dan Sofar. Nah, pada zaman itu Bapak Ibu, kepercayaan orang Israel, orang Yahudi adalah bahwa jika seseorang itu mengalami penderitaan, sakit, penyakit, bencana, dan lain sebagainya, di dalam pengertian mereka, di dalam pikiran mereka, pasti orang yang menderita tersebut, pasti orang yang mengalami kesulitan tersebut, itu berbuat dosa. Nah, itu kepercayaan bangsa Israel pada waktu dulu. Tapi apa yang terjadi? Ayub tidak merasa bahwa dia melakukan dosa. Itulah kenapa ketika Zofar tadi mengatakan bahwa kamu harus bertobat, kamu harus berbalik kepada Tuhan, kamu harus mengakui kesalahanmu. Seakan-akan pada waktu itu Ayub, dia dipaksa untuk mengakui sesuatu yang tidak dia lakukan, Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita juga, dan saya juga merasa kadang-kadang pada waktu awal saya mengikuti Tuhan, ketika terjadi suatu masalah, pergumulan di dalam di dalam hidup kita, seringkali kita mencari kambing hitam. Dan yang paling gampang untuk kita salahkan itu adalah Tuhan. Sehingga ketika pekerjaan kita ada masalah, ketika hubungan di dalam pernikahan kita itu ada masalah, ketika kehidupan ekonomi kita terdampak terutama di masa pandemi seperti ini, berapa banyak anak-anak Tuhan pengikut Kristus itu dengan gampangnya menyalahkan Tuhan dan meninggalkan Tuhan dan tidak percaya lagi. Itulah yang dialami oleh Ayub pada waktu itu. Dia dituduh oleh 3 sahabatnya ini. Nah, bagi mereka orang benar itu pasti diberkati. Pertanyaannya adalah diberkati seperti apa dulu? Bagi mereka orang jahat itu pasti dihukum. Berapa banyak kita yang percaya pada hal ini? Nah, Ayub itu kelihatannya sedang dihukum. Berarti Ayub pastilah orang jahat menurut pemikiran sahabat dari Ayub ini. Ada kejahatan yang Ayub lakukan yang tidak diakuinya. Sehingga mereka berpendapat kalau Ayub mengakui kesalahannya di hadapan Allah, maka kehidupannya pasti akan dipulihkan. Kemudian poin yang keempat. Ini mohon maaf meskipun ini saya menyaksikan, tapi inilah yang saya dapat pada waktu saya diberikan lagu yang sebentar lagi nanti saya akan sharing, yang akan saya nyanyikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih yang hadir pada malam hari ini. Dan inilah jawaban Allah kepada Ayub, poin yang keempat. Ayub 3, 8 ayat 1 sampai bab 42 ayat yang ke-17. Di situ Ayub ditegur oleh Allah. Kemudian Ayub merendahkan diri di hadapan Allah serta mencabut pembelaan dirinya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa akhirnya Ayub hidupnya itu dipulihkan? Bahkan Alkitab mencatat hidup Ayub itu dipulihkan 2 kali lipat. Harta bendanya, ternaknya, segala apa yang dimilikinya dikembalikan oleh Tuhan berkali lipat, 2 kali lipat jumlahnya, Bapak Ibu. Ternyata dari Ayub, kalau Bapak Ibu nanti sempat belajar atau mungkin sudah tahu ya cerita dari Ayub keseluruhan, yang saya ingin sharingkan, yang saya dapat pada waktu itu adalah hidup dan mati kita, apa yang kita alami, penderitaan, masalah atau apapun, tidak selalu menunjukkan bahwa kita memiliki dosa atau kesalahan. Tapi yang kita bisa belajar di sini adalah itu adalah otoritas dari Tuhan. Allah memberikan izin kepada iblis untuk mencobai Ayub. Iblis mengambil semuanya, anak-anaknya mati semua.
harta bendanya habis semuanya, ternaknya mati semua. Kemudian bahkan sampai yang terakhir kalau Bapak Ibu baca di kitab Ayub, badannya penuh dengan borok. Dan orang-orang memandang hina dia. Bahkan istrinya pun itu mengatakan, apakah engkau akan tetap taat, saleh kepada Allah, bahkan ketika engkau mengalami hal seperti ini? Dengan kata lain, yang saya belajar dari kisah dari Ayub ini adalah bahwa dalam segala situasi apapun yang kita alami, baik itu di keluarga kita, pekerjaan kita, atau apapun, kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadangkala kita menganggap bahwa sesuatu yang hadir tersebut tidak baik. Tapi ketika saudara lebih dewasa lagi di dalam iman, Ayub mengalami pendewasaan dari Allah. Ketika dia mengakui, Tuhan, apapun yang terjadi, engkau baik. Karena itu adalah hakmu, itu adalah otoritasmu. Seketika itu juga Tuhan memulihkan kehidupan dari Ayub 2 kali lipat. Dan perhatikan Ayub 42 ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang temannya dari Ayub tersebut, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Karena Tuhan tahu bahwa 3 sahabatnya ini menuduh Ayub berbuat salah, padahal Ayub tidak berbuat salah apapun. Segala penderitaan itu karena diizinkan oleh Tuhan. Dan satu hal yang kita percaya sebagai anak-anak Tuhan adalah bahwa Tuhan sebagai Bapa yang baik tidak akan pernah membiarkan sesuatu yang buruk itu terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Kita percaya meskipun kita masih di situasi pandemi seperti ini, tapi ketika kita bisa memiliki hati dan pikiran seperti apa yang Ayub miliki, kita menjadi dewasa di dalam iman, maka saya mau katakan bahwa kita akan melihat kehidupan kita, sekalipun penderitaan tetap ada, sekalipun masalah itu tidak beranjak dari kehidupan kita, kita akan bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Saya mau share, ini adalah lagu yang diberikan oleh Tuhan, yang saya ingin sharingkan pada malam hari ini. Dan saya rindu Bapak Ibu bahwa malam hari ini kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Ketika saya dapat lagu ini, saya nangis Bapak Ibu. Kenapa? Karena selama ini saya tidak pernah merasakan hal yang saya dapatkan pada waktu itu. Saya bisa katakan bahwa yang terbaik, yang termanis, semua Kau sediakan bagi kami. Padahal sesungguhnya kalau boleh jujur, kehidupan saya sekarang kalau menurut keinginan saya, itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Di masa pandemi ini, secara ekonomi kami terdampak. Padahal saya sudah berusaha yang terbaik yang saya bisa lakukan. Bahkan saya juga ketika saya ikut Tuhan, saya belajar untuk punya yang namanya integritas di dalam pekerjaan. Saya menolak untuk, kalau misalnya Bapak Ibu tahu ya, saya ada jualan oli kayak gitu ya. Di dunia oli seperti ini, itu kalau misalnya yang lain biasanya kasih duit. Tapi saya belajar, Tuhan, percuma saya pelayanan, percuma saya tahu firman, kalau saya sama dengan yang lain. Meskipun dengan resiko akhirnya beberapa customer saya harus lepas. Beberapa orang mungkin bilang, ngapain? Itu sudah wajar kok di dunia seperti itu. Kasih-kasih dikit lah, gak apa-apa. Gak usah terlalu lurus, gak bisa juga di dunia ini seperti itu. Tapi saya mau katakan, saya mau taat.
Meskipun secara manusia saya menderita, satu hal yang saya percaya bahwa saya ada hingga saat ini. Saya bisa bernafas, saya punya keluarga yang baik, saya bisa pelayanan, saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu secara online pada malam hari ini. Hidup saya sudah sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Lagunya seperti ini. Kebaikanmu melebihi yang dunia berikan. Kesetiaanmu melebihi dalamnya lautan. Oh Yesus, ku cinta Kau selama-lamanya. Segenap hatiku kan tertuju padamu. Ku bersyukur, ku memuji, tak habis-habisnya kebaikanmu melimpah dalam hidupku. Yang terbaik, yang termanis, semua Kau sediakan bagi kami. Karena kasih-Mu hidupku diberkati. Boleh kita nyanyi sama-sama? Kebaikanmu melebihi yang dunia berikan. Kesetiaanmu melebihi dalamnya lautan. Oh Yesus, ku cinta Kau selama-lamanya. Segenap hatiku kan tertuju padamu. Bersama-sama katakan, ku bersyukur, ku memuji, tak habis-habisnya kebaikanmu melimpah dalam hidupku. Yang terbaik, yang termanis, semua Kau sediakan bagi kami. Karena kasih-Mu hidupku diberkati. Mari nyatakan syukur-Mu, katakan, ku bersyukur, ku memuji,
habis-habisnya kebaikan-Mu melimpah dalam hidupku. Yang terbaik, yang termanis, semua Kau sediakan bagi kami. Karena kasih-Mu hidupku diberkati. Sekali lagi nyatakan, ku bersyukur. Angkat tanganmu, angkat suaramu, nyatakan, ku memuji. Tak habis-habisnya kebaikan-Mu melimpah dalam hidupku. Yang terbaik, yang termanis, semua Kau sediakan bagi kami. Karena kasih-Mu hidupku diberkati. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu hidupku diberkati. Oh, karena kasih-Mu hidupku diberkati. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Apapun yang terjadi, kami percaya hidup kami diberkati. Kau mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Naikkan syukur-Mu pada Tuhan, naikkan pujian-Mu bagi Dia. Oh Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapakku. Katakan, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu saudara yang terkasih, apapun keadaanmu saat ini, baik buruk, penderitaan, beban yang kita alami, sakit penyakit mungkin, percayalah bahwa ketika kita percaya dan berserah penuh kepada Tuhan, Dia adalah Bapa yang baik. Amin. Tidak pernah sekalipun Tuhan memberikan yang jahat. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak pernah memberi ular kepada orang yang minta roti kepadanya. Malam hari ini pun, apapun keadaanmu, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, angkat pujian yang sederhana ini.
Nyatakan dengan imanmu bahwa Dia adalah Bapa yang baik, Dia adalah Bapa yang setia dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi angkat kedua tanganmu. Kita mau nyatakan, terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Nyatakan, terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi nyatakan, terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Sebab Kau Bapakku yang setia. Sebab Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu pada malam hari ini. Tuhan, apapun yang terjadi, kami percaya bahwa hidup kami selalu diberkati oleh kasih-Mu. Ajar kami terus untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Ajar kami terus untuk memuji dan menyembah Engkau apapun yang kami alami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan dalam keterbatasan seperti ini. Ya, meskipun kita melalui online, mungkin suara saya udah gak karuan kedengaran di sana, saya gak tahu. Tapi yang pasti adalah saya mau sampaikan tetap dalam segala keadaan, percayalah bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita mau bersatu dalam doa persembahan. Terima kasih Tuhan kami yang luar biasa atas kasih setia-Mu. Kau telah mengirimkan anak-Mu Bro David untuk memberikan kesaksian yang luar biasa untuk kehidupan kami. Kiranya kesaksian Bro David bisa menjadi berkat buat banyak orang ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau, kiranya berkat ini bisa menjadi berkat buat orang lain, bisa memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik, kita mau naikkan satu pujian. Selagi kita memberikan persembahan, ada QR BCA berserta rekeningnya di layar Bapak Ibu masing-masing. Bergema lahir Raja mulia.
Baik Bapak Ibu, kita akan segera menutup persekutuan doa kita malam hari ini. Ini adalah persekutuan doa kita yang terakhir di tahun 2021. Bagi Bapak Ibu yang mau bersyukur, silakan bersyukur terus dalam hati. Karena kita boleh sampai saat ini, persekutuan doa online kita juga boleh berjalan semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan keadaan bangsa Indonesia, sungguh saya melihat jauh lebih baik daripada di negara-negara lain. Semua itu juga karena kemurahan Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup persekutuan doa ini dengan pujian Jadikan Kami Satu Tuhan. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu Tuhan, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Bapak. Banyak sekali hal yang ingin kami syukuri malam hari ini Bapak. Terlebih lagi karena Engkau sungguh menunjukkan bahwa karya tangan-Mu itu sungguh luar biasa. Karya-karya-Mu itu sungguh ajaib Bapak. Kedahsyatan-Mu nampak dalam kehidupan kami sehari demi sehari Bapak. Kami boleh melewati tahun 2021 ini. Kami sampai detik ini juga karena kemurahan-Mu Bapa. Engkau yang sudah mengatur hari demi hari kami lewati bulan demi bulan. Sampai detik ini juga karena Engkau yang sungguh baik, luar biasa baik atas kami. Kami boleh lihat beribu rebahan sebelah kiri kami, berlaksana rebahan di sebelah kanan kami, akan tetapi kami masih sehat saat ini Bapa. Itu juga satu hal yang kami syukuri Bapa malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak, kami juga masih boleh Kau izinkan bersekutu Bapak walaupun secara online Bapak. Dan kami percaya dengan iman kami suatu saat nanti tahun depan Bapak, kami boleh berkumpul lagi Bapak bersama-sama satu ruangan Bapak. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak buat banyak hal. Buat semua yang sudah Kau perbuat dalam kehidupan kami dan juga buat bangsa Indonesia Bapak. Kami jauh lebih baik daripada negara-negara lain saat ini Bapak. Kami mau serahkan semuanya ini dalam tangan-Mu kembali Bapak. Kami tidak mau keluar dari pemeliharaan tangan-Mu yang hebat, yang dahsyat Bapak. Kami mau tetap Kau pelihara. Dan kami nyatakan kami adalah milik kepunyaan-Mu yang Kau kasihi Bapak. Bangsa Indonesia juga Engkau kasihi Bapak. Dan buat mereka yang terkena bencana alam, gunung meletus, tsunami apapun juga Bapak. Nyatakan juga kasih-Mu dalam kehidupan mereka Bapak. Dan terlebih semuanya itu kami rindu boleh dinyatakan lewat kami Bapak sebagai anak-anak-Mu. Malam hari ini Bapak, kami nyatakan Yesus Kristus adalah kepala kami. Yesus Kristus adalah kepala kami dan kami adalah tubuhnya. Jadikan kami satu terus menjadi satu tubuh di mana Yesus adalah menjadi raja kami, kepala kami, hikmat kami, kehendak kami. Semuanya ada dalam Yesus. Kemana Yesus pergi, apapun yang Yesus pikirkan, kami hanya mengikutinya. Dan biar dunia melihat Bapa, bahwa kami adalah tubuh Kristus yang diberkati. Kami buka hati kami terima berkat-berkat-Mu malam hari ini, supaya sesama kami melihat bahwa ada Allah yang hidup dalam hati kami, dalam hidup kami Bapa. Allah yang tidak pernah berhenti bekerja, Allah yang terus bekerja. Terima kasih banyak Bapa. Itulah
saksi hidup kami Bapa. Lewat apapun yang kami perbuat, lewat apapun yang kami kerjakan, terpancar kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Dan kami Bapa secara khusus kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini Bapa. Untuk Bapak Sugih, untuk Ibu Yuni, untuk Sis Jessica, untuk Ibu Lucia, untuk Ibu Felicia, untuk Ibu Lim Ingfa. Bapa, Engkau sungguh mengasihi mereka Bapa. Kau sungguh memelihara mereka Bapa dengan sempurna Bapa. Terima kasih buat pemeliharaanmu, kami bersyukur Engkau yang terus menjaga mereka sampai detik ini Bapa, sampai saat ini. Dan kami mau serahkan kehidupan mereka, kehidupan keseharian anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang sudah berjalan di depan mereka, mempersiapkan jalan-jalan yang hendak mereka lewati Bapa. Sehingga jalan yang mereka tempuh bolehlah jalan yang penuh damai sejahtera. Dan bahkan Bapa sekalipun ada kesusahan yang mereka harus lalui, kami percaya Bapa, kesusahan yang mereka lalui tidak akan melebihi kekuatan mereka. Terima kasih banyak Bapak, kami juga berdoa supaya apapun yang anak-anak-Mu ini kerjakan, apapun yang anak-anak-Mu ini sentuh, semuanya Engkau akan membuatnya berhasil. Terima kasih banyak ya Bapak, terima kasih banyak ya Yesus, ya Roh Kudus. Kami juga mau berdoa buat kami semua anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terus nyatakan kemurahan-Mu atas kami karena kami tidak dapat hidup tanpa kemurahan-Mu. Kumpulkan kami kembali tahun depan Bapa dengan pengharapan baru, dengan sukacita yang baru Bapa. Engkau juga berjalan di depan kami laksana tiang awan dan tiang api Bapa. Engkau sudah mempersiapkan tahun 2022 menjadi tahun yang penuh harapan dan penuh berkat, penuh sukacita, penuh pembebasan bagi kami. Terima kasih banyak ya Bapa, berkat-Mu atas kami, kemurahan-Mu atas kami, perkenanan-Mu atas kami dan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi tahun depan.